Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Masih luar biasa kan? Hari ini kita sekolah minggunya di rumah dulu ya, nggak apa-apa ya. Nah, udah 2 minggu nih kita sekolah minggunya di rumah. Sabar. Mungkin kalian bertanya, kenapa kita sekolah minggunya di rumah? Kenapa kita nggak sekolah? Bahkan mungkin kenapa kita nggak boleh keluar rumah? Hal itu karena kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang mengalami kedukaan. Kedukaan apa? Karena ada wabah COVID-19. Apa itu? Itu wabah yang bisa buat orang sakit, gak enak badan, ngerasa kayak mau flu, batuk, sesak napas. Nah, kalau adik-adik atau ada anak kecil yang ngalamin sakit kayak gitu kan kasihan. Makanya kalian yang masih kecil, adik-adik, dijagai, dilindungi sama papa mamanya di rumah. Pemerintah juga nganjurin kita supaya kita stay at home. Apa itu? Itu artinya kita bekerja dari rumah, kita belajar di rumah, kita juga beribadah di rumah. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus taat kepada anjuran pemerintah. Kenapa? Karena Alkitab juga bilang begitu. Ada di Roma 13 ayat yang pertama. Tante Ika bacakan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dan bicara tentang ketaatan, hari ini Tante Ika mau cerita tentang seseorang yang pernah tidak taat. Siapa dia? Ya, hari ini kita belajar tentang Yunus. Suatu hari, Yunus disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Tapi Yunus gak mau. Yunus gak mau pergi ke Niniwe. Dia malah pergi ke kota Tarsis. Dia naik kapal menuju ke Tarsis. Di perjalanan, kapal yang dinaikin sama Yunus dilanda badai. Ombaknya besar dan kapalnya hampir tenggelam karena air mulai masuk ke dalam kapal itu. Penumpang kapal mulai ketakutan, tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka mulai panik. Mereka mulai membuang muatan ke dalam laut, tapi itu pun tidak menolong. Badai terus melanda kapal itu. Kapalnya mulai oleng, goyang ke sana, goyang ke sini. Nahkoda minta semua orang untuk berdoa. Nahkoda juga minta Yunus untuk berdoa. Dan akhirnya Yunus bilang bahwa Yunus lari dari panggilan Tuhan. Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, tetapi Yunus malah pergi ke Tarsis. Yunus bilang, campakkan saja aku ke dalam laut agar badainya reda. Tapi orang-orang gak tega. Orang-orang berusaha mendayung kapal ke daratan. Mereka dayung sekuat tenaga, tetapi mereka tidak bisa. Orang-orang mulai berseru kepada Tuhan agar mereka tidak binasa. Tapi badai makin kuat melanda kapal itu. Dan akhirnya mereka menyerah. Akhirnya mereka mencampakkan Yunus ke laut. Setelah Yunus dilemparkan ke laut, tiba-tiba laut menjadi tenang. Badai tidak ada lagi. Dan atas penentuan Tuhan, datanglah ikan yang besar menelan Yunus. 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan. Yunus berdoa, Yunus minta ampun kepada Tuhan karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dan dengan penentuan Tuhan, akhirnya Yunus keluar dari perut ikan. Ia pun pergi ke kota Niniwe memberitakan pertobatan bagi kota itu. Dan bersyukur kota itu bertobat dari perbuatan yang jahat. Adik-adik, ceritanya selesai sampai situ. Apa yang bisa kalian tangkap dari cerita tadi?
Ya, kita bisa belajar bahwa kita harus jadi orang-orang yang taat. Kenapa? Karena ketaatan akan membawa berkat, tetapi ketidaktaatan akan membawa kita kepada kesulitan. Adik-adik mau jadi anak-anak yang taat? Good. Angkat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita yang kami dengar, firman Tuhan yang kami dengar, bahwa ketidaktaatan akan membawa kami kepada kesulitan. Untuk itu ajarlah kami supaya kami mau jadi anak-anak yang taat, karena ketaatan membawa kami kepada kehidupan penuh berkat. Kami jadi orang-orang yang taat, kami jadi orang-orang yang dengar-dengaran suara Tuhan, kami mau jadi orang-orang yang nurut kepada perintah orang tua kami, sehingga hidup kami jadi berkat. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Terima kasih berkat-Mu berlimpah bagi setiap kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengalami kedukaan wabah COVID-19. Kami berdoa ini boleh segera selesai dengan cara Tuhan, sehingga bangsa kami dipulihkan dan keluar dari masalah ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami.